Liano Reinders membuat kejutan besar. Perpanjang kontrak dengan PEC Zwolle hingga 2027. Siap tampil gemilang di Eropa. Pratama Arhan bocorkan strategi rahasia skuad Garuda. Inilah alasan timnas Indonesia gelar pertemuan khusus. Brice Bandror kejutkan dunia. Rafael Strijk akan bergabung dengan timnas Indonesia lebih cepat dari yang diperkirakan. Shin Tae-yong kecewakan Jens Raven. Alasan mengejutkan kenapa Hoki Caraka ditegaskan jadi pilihan utama untuk timnas Indonesia. Kabar mengejutkan, Asnawi Mangkualam gagal ikut ke Myanmar, ini alasan mengejutkannya. Peluang emas, PSSI bergerak cepat. 2 slot terakhir timnas Indonesia siap dibanjiri bintang baru. Justin dan Ivar bisa jadi juru selamat ASEAN Cup 2024. Yeom Ki-hon bongkar kesulitan menaklukkan penyerang timnas Indonesia. Ternyata ini yang terjadi di balik layar. Shin Tae-yong kejutkan semua orang. Ikram Al-Ghifari dicoret. Inilah 3 kiper pemenang tiket ASEAN Cup 2024. Erick Thohir melejitkan semangat. Begini reaksi memukau setelah timnas putri Indonesia hancurkan Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Liano Reinders membuat kejutan besar. Perpanjang kontrak dengan PEC Zwolle hingga 2027. Siap tampil gemilang di Eropa. Akhirnya teka-teki besar seputar masa depan Liano Reinders terjawab dengan spektakuler. Pemain sayap naturalisasi timnas Indonesia yang tengah mencuri perhatian ini telah resmi memperpanjang kontraknya dengan klub Liga Belanda PEC Zwolle hingga 2027. Kontrak baru ini membawa Reinders tetap bertahan di klub yang telah menjadi rumah kedua baginya setidaknya sampai musim panas 2027 memberikan jaminan masa depan yang cemerlang. Liano adalah bagian tak terpisahkan dari klub ini. Dengan kemampuannya yang luar biasa bermain di berbagai posisi, dia menjadi pemain yang sangat berharga dan menarik. Kami sangat senang bisa memperpanjang kontraknya untuk 2 musim ke depan, ungkap Geri Hamstra, Direktur Teknik PEC Zwolle dengan antusiasme yang membara. Sebelum perpanjangan kontrak ini, Liano Reinders masih terikat kontrak hingga Juni 2025. Kini dengan perpanjangan yang mengesankan ini, ia semakin dekat untuk meraih kesuksesan besar bersama klub yang telah menempa dirinya sejak awal karir. Liano yang mengaku sangat senang bisa memperbarui kontraknya menyatakan bahwa PEC Zwolle adalah rumah baginya, tempat ia merasa nyaman dan dihargai. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan sangat menikmati setiap momennya, ujar Reinders dengan semangat tak terhingga. Di tahun-tahun mendatang, kalian akan terus melihat saya mengenakan warna biru dan putih yang indah ini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk tim dan terus menghibur para pendukung yang setia mendukung kami, tambahnya dengan penuh tekad. Reinders pertama kali menandatangani kontrak dengan PEC Zwolle pada 2018 saat masih berusia 17 tahun. Sejak saat itu, ia telah membuktikan dirinya sebagai pemain serbaguna yang mampu beradaptasi di berbagai posisi. Sebagai produk Akademi PEC Zwolle, perjalanan Reinders semakin mengesankan. Ia sempat dipinjamkan ke Utrecht selama semusim 2 tahun lalu, namun kini telah kembali dengan status sebagai salah satu pemain utama di Zwolle, membawa klub ini menuju kesuksesan lebih besar. Kini Reinders semakin mendekati tonggak sejarah pribadi yang luar biasa. Hampir 100 pertandingan bersama PEC Zwolle. Saat ini ia sudah mencatatkan 98 pertandingan dengan kontribusi 6 gol dan 7 assist, sebuah pencapaian yang menunjukkan kualitas dan potensi besar yang dimilikinya. Dengan kontrak baru yang fantastis ini, perjalanan Liano Reinders di PEC Zwolle masih panjang dan penuh harapan besar untuk meraih lebih banyak prestasi gemilang di kancah Eropa. Pratama Arhan bocorkan strategi rahasia skuad Garuda.
Inilah alasan Timnas Indonesia gelar pertemuan khusus. Bek tangguh Timnas Indonesia, Pratama Arhan baru-baru ini mengungkapkan bahwa seluruh pemain tengah berjuang keras dalam misi mulia untuk menciptakan chemistry yang tak tergoyahkan. Pasalnya persiapan untuk ASEAN Cup 2024 kali ini begitu mendesak seperti berada di ujung waktu. Pelatih Sintayong harus meracik formasi jenius dengan memasukkan pemain-pemain muda dari Timnas U22. Dan yang lebih mengejutkan lagi, hanya diberi waktu sekitar 10 hari untuk menyiapkan segalanya. Ditambah lagi beberapa pemain harus berjuang melawan waktu karena masih terikat tugas dengan klub mereka. Dengan waktu yang begitu terbatas, seluruh pemain tak punya pilihan lain selain segera menyatu sebagai satu kesatuan tim. Waktu yang ada saat ini sangat sedikit. Jadi kami mengambil langkah besar dengan melaksanakan pertemuan khusus setelah latihan, ujar Pratama Arhan dengan penuh semangat. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mematangkan segala persiapan demi menghadapi pertandingan krusial di ASEAN Cup 2024. Pertemuan tersebut digelar setelah sesi latihan intens di bawah komando Sintayong. Dalam pertemuan itu, seluruh pemain berkumpul untuk mendiskusikan taktik dan bagaimana mereka bisa berjuang bersama sebagai tim yang kompak. Setelah latihan, kita semua berkumpul untuk diskusi. Tujuannya untuk memastikan kami semua siap dan bisa saling mendukung selama pertandingan nanti, jelas Arhan. Pemain yang kini memperkuat Suwon FC ini melanjutkan pertemuan tersebut bukan hanya untuk membahas taktik, tetapi juga sebagai ajang untuk mempererat hubungan antar pemain. Mengingat banyaknya wajah baru yang bergabung, komunikasi yang lancar menjadi sangat penting agar instruksi pelatih bisa dijalankan dengan sempurna di lapangan. Kami fokus pada bagaimana memperkuat kekompakan antar pemain dan memperbaiki komunikasi, tambahnya. Skuad Garuda baru saja menyelesaikan uji coba melawan Bali United yang berakhir dengan kemenangan 2-1. Arhan menilai ini adalah sinyal positif bahwa chemistry di antara pemain sudah mulai terjalin dengan baik. Meski hanya uji coba, semua pemain berjuang keras untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Namun Arhan juga menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki sebelum mereka benar-benar siap untuk bertarung di ASEAN Cup. Chemistry kami sudah mulai saling menguatkan, terlihat dari cara kami bermain dan komunikasi yang semakin lancar. Namun masih banyak yang perlu diperbaiki dan kami akan terus berusaha untuk memperbaiki setiap kesalahan, tutupnya dengan penuh optimisme. Skuad Garuda tampaknya sudah siap menyongsong tantangan besar di ASEAN Cup 2024. Brisbane Roar kejutkan dunia. Rafael Strijk akan bergabung dengan Timnas Indonesia lebih cepat dari yang diperkirakan. Setelah perjuangan yang penuh drama dan negosiasi tanpa henti, akhirnya Rafael Strijk, pemain keturunan Indonesia yang penuh potensi, bisa memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebuah kabar luar biasa datang saat Strijk dipastikan akan membela Timnas Indonesia melawan Myanmar dalam laga perdana Grup B yang sangat dinantikan, yang akan digelar di Stadion Tuhuna, Yangon, pada Senin, 9 Desember 2024. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia, sudah membawa 24 pemain yang siap bertarung dan salah satunya adalah Strijk yang akhirnya bisa bergabung setelah sejumlah halangan. Sebelumnya, Strijk yang berasal dari Belanda memang dipanggil untuk memperkuat Indonesia di ASEAN Cup 2024. Namun ia terhalang oleh kewajiban membela klubnya Brisbane Roar di Australia dan tidak bisa hadir dalam pemusatan latihan yang digelar di Bali pada 27 November hingga 4 Desember 2024. Awalnya ada kabar mengejutkan bahwa Brisbane Roar enggan melepas Strijk karena jadwal Liga Australia yang bersinggungan dengan ASEAN Cup 2024. Namun PSSI yang tidak pernah mundur dalam menghadapi tantangan tidak tinggal diam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan segala upaya untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan manajemen Brisbane Roar agar Strijk bisa dilepas lebih cepat untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Setelah serangkaian diskusi yang intens, akhirnya datang kabar gembira. Brisbane Roar bersedia melepas Strijk jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Namun PSSI tidak puas hanya dengan itu dan terus berusaha agar Strijk bisa hadir lebih cepat.
Shin Tae-yong bahkan meminta agar strike bisa datang lebih awal sebelum laga melawan Filipina pada 21 Desember 2024. Tak berhenti di situ, PSSI kembali berjuang agar strike bisa hadir lebih cepat, tepatnya pada 8 Desember 2024 sebelum laga melawan Vietnam pada 15 Desember 2024. Akhirnya, Brisbane Roar pun luluh dan menyetujui permintaan PSSI, memberikan izin agar strike bisa bergabung sejak awal ASEAN Cup 2024. Memperkuat lini depan timnas Indonesia yang kini semakin tajam dan siap menghadapi lawan-lawannya. Ini semua berkat kerja keras dan komunikasi tanpa henti yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ujar Soemarji yang mengungkapkan bahwa perjuangan PSSI akhirnya membuahkan hasil. Beliau terus mendekati manajemen Brisbane Roar hingga mereka setuju melepas strike untuk melawan Myanmar, tambahnya. Kehadiran strike tentu saja akan memberikan tambahan kekuatan luar biasa bagi timnas Indonesia, terutama di lini depan. Bersama trio Marcelino Ferdinand dan Hoki Caraka, strike dipastikan akan memperkuat penyerangan timnas Indonesia yang kini dipenuhi dengan potensi besar untuk tampil mengesankan di ajang ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong kecewakan Jens Raven. Alasan mengejutkan kenapa Hoki Caraka ditegaskan jadi pilihan utama untuk timnas Indonesia. Pemilihan striker timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 memicu banyak spekulasi dan sorotan tajam. Namun pelatih Shin Tae-yong telah membuat keputusan besar yang mengejutkan banyak pihak dengan memilih 3 pemain yang bakal memimpin lini depan Garuda: Arkan Kaka, Rafael Strike, dan Hoki Caraka. Meski Jens Raven, yang kini menjadi bintang utama di timnas U20 Indonesia, menunjukkan potensi luar biasa dan turut andil besar dalam membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2025. Ia belum mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas senior. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Soemarji, nama Jens Raven sempat muncul dalam bursa pemilihan striker timnas. Namun Shin Tae-yong lebih memilih untuk memberikan kesempatan kepada Hoki Caraka. Alasan Shin Tae-yong memilih Hoki Caraka cukup sederhana, tetapi sangat rasional. Shin menilai Hoki lebih siap dan lebih cepat beradaptasi dengan atmosfer timnas senior. Itu sudah menjadi pembahasan yang panjang. Salah satu pertimbangannya adalah pengalaman dan jam terbang. Kami sangat mempertimbangkan pemain-pemain yang akan tampil di AFF, dan Hoki Caraka lebih siap dari sisi itu, jelas Soemarji dengan penuh keyakinan. Hoki Caraka, pemain PSS Sleman yang tampil solid di Liga 1 musim ini dengan mencetak 3 gol dan 1 assist dari 11 laga. Juga dianggap memiliki kelebihan mental yang sangat penting untuk bertugas di timnas. Keberadaannya sebagai pemain reguler di klubnya menambah kekuatan mental dan kesiapan dirinya. Shin Tae-yong melihat potensi besar di Hoki yang jelas jauh lebih siap dari segi mental, pengalaman, dan jam terbang, tambah Soemarji. Tak hanya itu, Hoki juga sudah memiliki pemahaman mendalam tentang keinginan pelatih Shin yang membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi dengan taktik timnas. Hoki sudah cukup lama bergabung dengan timnas dan telah bekerja sama dengan Shin Tae-yong. Ditambah lagi pengalaman dan jam terbangnya di klub juga luar biasa. Itulah sebabnya Shin memilih Hoki, tutup Soemarji menjelaskan dengan tegas alasan dibalik keputusan tersebut. Dengan waktu yang semakin mepet, keputusan Shin Tae-yong untuk memilih Hoki Caraka semakin jelas dan tegas. Sementara Jens Raven yang sedang bersinar dengan timnas U20 harus melanjutkan proses perkembangannya. Garuda Indonesia kini mengandalkan kekuatan dari pemain yang sudah teruji seperti Hoki Caraka. Kabar mengejutkan, Asnawi Mangkualam gagal ikut ke Myanmar, ini alasan mengejutkannya. Manajer Timnas Indonesia Soemarji baru saja mengungkapkan kabar yang cukup mengejutkan. Asnawi Mangkualam bek andalan Timnas Indonesia dipastikan tidak akan ikut serta dalam rombongan pertama yang akan bertolak menuju Myanmar untuk ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Walaupun sempat menjadi harapan besar untuk tim Asnawi akan terlebih dahulu terbang ke Indonesia setelah melaksanakan tugas bersama klubnya Port FC di Thailand.
Namun jangan khawatir karena Asnawi dijadwalkan akan menyusul rekan-rekannya yang sudah lebih dulu bertolak ke Myanmar. Sumarji dengan tegas mengonfirmasi bahwa meskipun Asnawi tidak ikut terbang bersama tim pada Rabu 5 Desember 2024 itu bukan masalah besar. Asnawi akan segera bergabung setelah tiba di Jakarta pada tanggal 5 Desember dan pada tanggal 6 Desember dirinya akan berangkat langsung ke Myanmar untuk bergabung bersama skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri. Saya akan mendampingi Asnawi berangkat ke Myanmar, ungkap Sumarji penuh keyakinan. Ini menunjukkan bahwa meski ada sedikit keterlambatan, timnas Indonesia tetap solid dalam mempersiapkan pasukannya menuju turnamen bergengsi. Sementara itu, timnas Indonesia sudah selesai menjalani pemusatan latihan di Bali yang berlangsung dari 28 November hingga 3 Desember 2024. Setelah TC berakhir, tim melaksanakan uji coba melawan Bali United yang berakhir dengan kemenangan 2-1. Laga ini menjadi langkah penting menuju Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B yang terbilang cukup menantang, berisi Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda siap menghadapi laga perdana di turnamen ini melawan Myanmar pada 9 Desember 2024 di Stadion Tuwuna Yangon. Meskipun Asnawi harus menyusul, semangat tim tetap membara dan mereka siap tempur habis-habisan untuk meraih kemenangan perdana. Peluang emas, PSSI bergerak cepat. 2 slot terakhir timnas Indonesia siap dibanjiri bintang baru. Justin dan Ivar bisa jadi juru selamat ASEAN Cup 2024. PSSI tengah bergegas dengan usaha sekuat tenaga agar 2 pemain berbakat Ivar Jenner dan Justin Hubner dapat segera bergabung membela timnas Indonesia di ajang prestisius ASEAN Cup 2024. Walau tantangan besar menghadang, PSSI tidak berhenti berkomunikasi dengan klub-klub mereka untuk memuluskan jalan mereka ke tim merah putih. Ivar Jenner yang saat ini membela Young Utrecht di Belanda serta Justin Hubner yang beraksi di Wolves U21 asal Inggris menjadi 2 sosok yang sangat diharapkan kehadirannya. Kedua pemain ini sebelumnya sudah dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali yang berlangsung dari 27 November hingga 4 Desember 2024. Namun sayangnya mereka belum juga mendarat di Pulau Dewata seperti yang diharapkan. Ini tentu saja mengundang tanya besar, apakah mereka akan siap untuk merapat ke skuad Indonesia dalam waktu dekat. Menghitung mundur ke ASEAN Cup 2024 yang digelar mulai 8 Desember hingga 5 Januari 2025, ada 3 laga yang harus dimainkan oleh Young Utrecht yang membuat kemungkinan Ivar Jenner bergabung terasa sangat berat. Pasalnya, Ivar adalah pemain kunci di lini tengah yang tak bisa begitu saja dilepaskan oleh klub asal Belanda tersebut. Di sisi lain, meskipun Justin Hubner juga harus menghadapi situasi serupa dengan Wolves U21 yang akan menjalani 3 laga di periode yang sama, peluangnya lebih terbuka lebar. Pasalnya, Hubner bukanlah pemain inti di klub tersebut dan seringkali hanya duduk di bangku cadangan, sebuah kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk memanggilnya memperkuat skuad. Kami terus berkomunikasi tanpa henti agar Justin Hubner dan Ivar Jenner bisa segera bergabung, ujar Sumarji, ketua Badan Tim Nasional dengan semangat membara. Kini skuad timnas Indonesia hanya memiliki 24 pemain yang siap terbang ke Myanmar untuk melakoni laga perdana di grup B ASEAN Cup 2024. Dari 33 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong sudah mencoret 7 nama yang tak akan ikut, yaitu Made Tito, Zaki Ashraf, Arsa Ahmad, Alvan Suwaib, Ikram Al-Ghifari, Ananda Radhan, dan Armando Robert Oropa. Sementara itu, 2 pemain lainnya, Asnawi Mangkualam dan Rafael Strike, dijadwalkan menyusul ke Myanmar pada 6 Desember 2024. Namun meskipun sudah dipersiapkan, masih ada 2 slot kosong yang menunggu diisi dalam skuad timnas Indonesia. Setiap tim di ASEAN Cup hanya diperbolehkan mendaftarkan 26 pemain dan 2 tempat ini menjadi kunci vital bagi PSSI dalam memastikan kekuatan maksimal Indonesia untuk menembus kejayaan di turnamen ini.
Tunggu saja nanti, yang pasti Asnawi Mangkualam dan Rafael Strike akan menyusul ke Myanmar, tambah Sumarji, menambah semangat dan harapan besar akan hadirnya pemain bintang lainnya. Yeom Ki-hon bongkar kesulitan menaklukkan penyerang timnas Indonesia. Ternyata ini yang terjadi di balik layar. Yeom Ki-hon, sosok yang dipilih Shin Tae-yong untuk mengasah ketajaman lini depan timnas Indonesia, kini tengah menghadapi tantangan luar biasa. Sebagai pelatih yang bertanggung jawab atas sektor penyerangan, ia dituntut untuk mengubah para striker Garuda menjadi mesin gol yang tajam. Dan meskipun beberapa pemain seperti Rafael Strike dan Hoki Caraka telah menunjukkan peningkatan signifikan dengan kontribusi gol setelah kembali dari pemusatan latihan, perjalanan Yeom Ki-hon untuk merumuskan strategi yang tepat masih penuh liku. Timnas Indonesia memiliki komposisi tim yang sangat beragam, terdiri dari pemain lokal dan naturalisasi. Itu adalah tantangan tersendiri untuk menyatukan mereka, ungkap Yeom Ki-hon. Memang untuk menyatukan dua kelompok pemain dengan latar belakang yang berbeda ini bukanlah tugas yang mudah, apalagi dengan waktu yang terbatas. Menurutnya butuh proses yang panjang untuk mengasah dan mengorganisir potensi para pemain agar serangan mereka semakin tajam dan efektif. Organisasi tim tidak bisa terbentuk dalam waktu sekejap. Kami harus melewati banyak rintangan ini terlebih dahulu, tegasnya. Sebagai mantan pelatih Suwon Blue Wings, Yeom Ki-hon tahu betul bahwa kesuksesan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada kemampuan individu tetapi pada chemistry antar pemain yang solid. Oleh karena itu, salah satu fokus utama yang diberikan oleh Shin Tae-yong adalah membangun kedekatan antar pemain agar rencana taktik yang diterapkan bisa berjalan mulus di lapangan. Pelatih kami punya banyak kekhawatiran tentang bagaimana menyatukan mereka, dan saya pribadi merasa tantangan itu adalah yang paling besar, lanjut Yeom. Seiring berjalannya waktu, Yeom mulai semakin dekat dengan para pemain, terutama di sektor penyerangan. Mengingat waktu yang sangat terbatas, ia tak hanya berfokus pada teknik dasar, tetapi juga pada aspek-aspek psikologis dan emosional para pemain. Saya harus sering bertemu dengan mereka untuk membangun komunikasi dan chemistry yang lebih baik, karena waktu tidak ada banyak lagi, ujarnya. Kerjasama yang baik dengan pelatih Cho Byung-guk turut mendukung Yeom dalam memperbaiki kualitas penyerang timnas Indonesia. Yeom mengungkapkan bahwa salah satu fokus latihannya adalah meningkatkan kualitas tembakan para pemain. Kami tidak punya banyak waktu untuk latihan tembakan, jadi saya lebih banyak melatih sentuhan dan waktu yang tepat untuk menembak, jelasnya. Menurutnya, kemampuan untuk memilih waktu yang tepat untuk menembak sangat penting dalam membangun peluang gol yang berujung pada kesuksesan serangan. Dengan dedikasi dan usaha yang tak kenal lelah, Yeom Ki-hon kini siap membawa para penyerang timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Dan meskipun tantangan masih terus ada, semangatnya untuk mencetak gol-gol spektakuler bersama Garuda tetap membara. Shin Tae-yong kejutkan semua orang. Ikram Al-Ghifari dicoret. Inilah 3 kiper pemenang tiket ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru saja membuat keputusan yang menghebohkan. Menjelang turnamen bergengsi ASEAN Cup 2024, ia memutuskan untuk memulangkan 1 kiper dari skuadnya yang sudah disiapkan. Kiper yang nasibnya berakhir di luar skuad adalah Ikram Al-Ghifari, penjaga gawang tangguh dari Semen Padang yang sempat menjadi harapan. Kabar ini langsung disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto yang dengan tegas mengonfirmasi bahwa hanya ada 3 kiper yang akan dibawa ke ASEAN Cup 2024. Kiper-kiper yang beruntung terpilih dan mendapat kehormatan untuk memperkuat Garuda adalah Cahya Supriyadi dari FC Bekasi City, Dava Fasya dari Borneo FC, dan Erlangga Setio yang membela PSPS Riau. Keputusan sudah final. Ikram Al-Ghifari tidak akan dibawa ke ASEAN Cup, tegas Nova Arianto dalam pernyataan resminya. Keputusan yang tak terduga ini membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang alasan dibalik pencoretan Ikram. Namun Nova memilih untuk tidak mengungkapkan lebih jauh. Hanya menyarankan agar pertanyaan tersebut langsung ditujukan kepada pelatih kiper timnas Indonesia. Pencoretan Ikram Al-Ghifari menambah daftar panjang pemain yang batal bergabung dengan timnas Indonesia. Meski sempat ada kehilangan, timnas Indonesia tetap melanjutkan persiapan mereka dengan penuh semangat.
Pemusatan latihan di Bali yang berlangsung dari 27 November hingga 4 Desember 2024 telah selesai, dan kini tim Merah Putih tengah dalam perjalanan dari Bali menuju Jakarta. Mereka dijadwalkan akan berangkat ke Myanmar pada 5 Desember 2024. Siap menghadapi lawan pertama mereka di grup B yaitu Myanmar pada laga pembuka ASEAN Cup 2024 yang akan digelar di Stadion Tuwuna Yangon pada Senin 9 Desember 2024. Timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh 26 pemain pilihan siap bertarung habis-habisan dalam persaingan sengit di ASEAN Cup 2024. Aksi mereka bakal menjadi sorotan seluruh penggemar sepak bola tanah air. Erick Thohir melejitkan semangat. Begini reaksi memukau setelah timnas putri Indonesia hancurkan Kamboja di final Piala AFF Wanita 2024. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah timnas putri Indonesia melakoni prestasi luar biasa dengan menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Kemenangan ini bukan hanya sekadar gelar, tetapi bukti nyata dari kemajuan pesat kualitas tim sepak bola wanita Indonesia yang semakin mengkilap. Timnas putri Indonesia baru saja mencetak sejarah besar dengan membungkam Kamboja 3-1 dalam final yang mendebarkan di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos, Kamis malam 5 Desember 2024. Gol-gol gemilang yang membawa Garuda Pertiwi julukan Timnas Putri Indonesia meraih kemenangan diraih berkat aksi brilian Reva Ottaviani yang mencetak 2 gol di menit ke-19 dan 57 serta Sydney Hopper yang menambah keunggulan di menit 36. Sementara itu Kamboja hanya bisa membalas 1 gol lewat Hawk Saudi di menit 31. Usai laga, Erick Thohir mengungkapkan rasa bangga yang mendalam atas pencapaian gemilang ini, yang tidak lepas dari kerja keras luar biasa seluruh pemain dalam mempersiapkan diri dan menghadapi setiap pertandingan di Piala AFF Wanita 2024. Dia memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Timnas Putri Indonesia atas kegigihan mereka yang akhirnya berbuah manis dengan gelar juara. Timnas Putri berhasil meraih gelar juara AFF Women's Cup 2024 setelah menang 3-1 atas Kamboja di partai final. Selamat, tulis Erick Thohir dengan semangat membara di akun Instagramnya. Piala AFF Wanita 2024 bukan hanya ajang bergengsi tetapi juga menjadi babak kualifikasi penting untuk Piala AFF Wanita 2025. Dengan kemenangan ini, Timnas Putri Indonesia tidak hanya meraih kebanggaan, tetapi juga memastikan satu tempat di kualifikasi Piala AFF Wanita 2025 bersama 2 tim lainnya yang lolos runner-up dan peringkat ketiga. Namun, perjuangan Timnas Putri Indonesia belum berakhir. Di Piala AFF Wanita 2025 mereka akan menghadapi tantangan besar dan tim tangguh seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar yang siap menguji ketangguhan mereka. Tetapi dengan semangat yang tak terhentikan dan performa luar biasa yang telah ditunjukkan Timnas Putri Indonesia siap menghadapi segala rintangan untuk meraih lebih banyak kejayaan di masa depan.